Sebanyak 2.600 berkas permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur tertunda prosesnya. Penundaan ini akibat dampak dari diretasnya server pusat data nasional sejak beberapa hari terakhir. Sejumlah layanan publik di Indonesia terkena dampak peretasan server pusat data nasional. Salah satunya di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sedikitnya, 2.600 berkas permohonan paspor tertunda penyelesaiannya dalam 5 hari terakhir. Meski demikian, pelayanan keimigrasian masih tetap dilakukan, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kendala sistem kita yang sejak hari Sabtu ya, pasti berdampak saat ini ya, secara bertahap ya, pemberian dokumen keimigrasian itu masih mendapatkan kendala. Karena apa? Permohonan yang sudah kami terima dari masyarakat, baik itu melalui weekend passport maupun walk-in, kita bisa terima ya, tetapi untuk penyelesaian paspornya sampai saat ini masih terkendala. Khusus warga negara Indonesia, permohonan paspor yang biasanya selesai dalam 1 hari, kini tertunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pusat data nasional yang diserang ransomware adalah pusat data nasional 2 di Surabaya, Jawa Timur. Sementara pusat data nasional 1 di Jakarta dan web storage di Batam masih aman. Namun Kominfo mengakui seluruh data yang diserang telah dienkripsi oleh virus ransomware dan tidak dapat dipulihkan. Resource yang kita miliki, yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita recovery dulu ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor 1, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup ya pelayanan publik. Dan hari ini sudah ada 5 tenan yang pulih. Yang pertama adalah imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian LKPP, itu layanan sikap, kemudian Kementerian Koordinator Marves, layanan perizinan event, Kota Kediri, ASN Digital, dan Kemenak Sihalal. Kita berharap setiap hari bertambah tenan-tenan ataupun KL yang pulih. Sepekan berlalu, pusat data nasional yang diserang ransomware belum sepenuhnya normal. Pelayanan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten belum sepenuhnya pulih. Seluruh pelayanan pembuatan paspor belum dapat dilakukan. Pemohon paspor datang silih berganti, namun mereka harus gigit jari. Kantor pelayanan pembuatan paspor sehari jadi, unit pelayanan teknis imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, masih tutup. Pelayanan masih ditutup lantaran server pusat data nasional yang diserang ransomware belum sepenuhnya normal. Para pemohon yang ingin memperpanjang masa berlaku paspor kecewa, padahal tak sedikit dari mereka harus segera terbang ke luar negeri. Sangat nggak worth it ya, untuk kondisi urgent seperti ini. Mereka pelayanannya tidak jelas dan apapun masalah yang ada di saat ini kita semua tahu, cuman untuk tempat yang benar-benar urgent seharusnya tetap standby dengan alasan apapun. Ya. Enggak, kita dari Tuti Alawiyah disuruh kemari, tapi kok digembok, jadi kan harusnya yang transparansi ya, makanya cukup sangat disappointing. Kondisi serupa terjadi di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Sebanyak 2.600 berkas permohonan paspor yang biasanya 1 hari selesai masih tertunda. Kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya masih menerima berkas permohonan, namun penyelesaian pembuatan paspor belum dapat dipastikan. Ya, mungkin paspor ini akan mengalami penundaan paspor selesai. Tetapi untuk menerima berkas permohonan, kami selalu menerima berkas permohonan baik melalui paspor maupun melalui kami pikir itu tidak ada ya, dalam artian data-data itu akan tetap ada ya di pusat data keimigrasian, sehingga
rekan-rekan baik itu di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun di Kanwil Tanjung Perak ya senantiasa menjaga kerahasiaan data tersebut. Pelayanan publik keimigrasian lumpuh sejak Kamis 20 Juni lalu. Kondisi ini terjadi setelah Pusat Data Nasional (PDN) diserang peretas menggunakan ransomware. Sebagian layanan keimigrasian telah dapat dipulihkan, namun pelayanan pembuatan dan perpanjangan masa berlaku paspor belum dapat dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 1 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Badan Siber dan Sandi Negara untuk membahas soal gangguan sistem Pusat Data Nasional. Selain Kominfo dan BSSN, Komisi 1 DPR RI juga memanggil beberapa pihak terkait lainnya yang menangani teknologi cyber security di Pusat Data Nasional. Untuk mengetahui hasil raker Komisi 1 DPR, kita telah terhubung dengan Kevin Pakan. Kevin, ada informasi apa dari raker di DPR RI? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Sampai dengan saat ini rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan pihak Kominfo, kemudian pihak dari BSSN serta pihak-pihak terkait masih terus berlangsung, di mana tadi rapat kerja dimulai sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, yang mana hal ini mundur dari agenda yang sebenarnya telah dijadwalkan, yaitu pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Karena tadi kami memantau David dan pemirsa sekitar pukul 16:20 ini pihak dari Menteri Kominfo Budi Ari baru tiba di gedung DPR RI, tepatnya di Komisi 1 DPR RI. Dan benar sekali seperti yang Anda sampaikan bahwa untuk agenda dari rapat kerja yang dilakukan Komisi 1 DPR RI ini terkait dengan bagaimana langkah-langkah terutama penanganan Pusat Data Nasional yang telah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun sayang sekali David dan pemirsa, tadi kami sempat bertanya kepada pihak DPR RI bahwa untuk rapatnya sendiri ini digelar secara tertutup, maka kami dari pihak media ini tidak bisa melihat lebih lanjut bagaimana proses rapat kerja digelar dari Komisi 1 DPR RI dengan pihak Kominfo maupun juga dari BSSN. Namun demikian, sampai dengan saat ini kami masih menunggu bagaimana hasilnya nanti, karena tentu ini yang menjadi pertanyaan dan juga menjadi harapan masyarakat, mengapa ini badan pusat, maksud kami Badan Sandi dan juga Siber Negara ini dapat diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kemarin juga telah dikatakan oleh sejumlah pihak yang menangani hal ini yang menyatakan bahwa untuk ransomware atau antivirus yang telah diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab ini tidak bisa dipulihkan datanya, maka ini menjadi salah satu hal yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat tentunya terhadap data-data nasional. Dan juga tadi benar sekali seperti yang Anda sampaikan melalui paket pengantar bahwa dengan adanya kasus ini, adanya mengganggu layanan publik terutama dari data-data yang berurusan dengan imigrasi. Kemudian David, dapat kami informasikan juga bahwa setidaknya dari pihak peretas atau hacker ini telah melakukan pembobolan selama 3 hari terhadap Badan atau Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya. Dan juga pun kami sempat mendapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini pihak-pihak terkait baik dari Kominfo, kemudian pihak dari BSSN dan juga pihak dari Telkom Sigma ini telah melakukan atau tengah merencanakan bagaimana proses atau program yang akan dilakukan untuk melakukan pemulihan terhadap Pusat Data Nasional. Di antaranya pihak dari Direktur Network dan juga IT Solution Telkom ini selaku yang bernama Herlan, maksud kami Herlan Wijanarko, mengatakan bahwa pihaknya nantinya akan memulihkan layanan sebisa mungkin. Namun ia mengaku data yang kena ransomware ini sudah tidak bisa dipulihkan. Kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari pihak-pihak terkait ini akan mencoba menghubungi instansi pengguna dari PDNS, yang mana menurutnya ada sebanyak 44 instansi pengguna PDNS 2 dari total 282 tenan yang ada. Namun bila nantinya data-data ini tidak memiliki backup terhadap data-data yang dimiliki, maka akan dilakukan melakukan pengulangan data yang akan dilakukan dari pihak Telkom Sigma tersebut.
Namun sekali lagi David, untuk informasi lebih jelasnya, informasi secara detail nanti akan kami sampaikan kembali, karena memang sampai dengan saat ini kami masih menunggu bagaimana hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI dengan pihak dari Kominfo, BSSN dan juga pihak-pihak terkait yang bisa untuk menangani permasalahan Pusat Data Nasional ini. Sementara itu David. Baik Kevin, terima kasih untuk informasinya lengkap sekali. Kami tunggu update selanjutnya dan selamat bertugas kembali.